Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Amalia Santi Ursida dengan NIM 2019 1023 03 11 454. Saya merupakan mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Malang yang sedang menempuh mata kuliah deteksi dini gangguan psikologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan satu tulisan saya mengenai tugas akhir deteksi dini gangguan psikologi. Langsung saja disimak ya. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai adiksi gawai. Kwon dan kawan-kawan tahun 2013 menyebutkan bahwa smartphone addiction merupakan suatu perilaku yang berkaitan dengan keterikatan atau kecanduan terhadap smartphone yang mendatangkan resiko terkait masalah sosial, kesulitan performa sehari-hari, atau gangguan dalam melakukan kontrol impuls seseorang. Pada dasarnya, Kwon, Kim, Cho, dan Yang 2013 menyebutkan bahwa kecanduan gawai merupakan perilaku keterikatan atau candu terhadap gawai yang memungkinkan munculnya masalah sosial seperti menarik diri, kemudian kesulitan dalam performa sehari-hari, ataupun gangguan kontrol impuls terhadap diri seseorang. Berdasarkan dua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa adiksi gawai dengan smartphone addiction ini hampir sama. Kemudian Kwon dan kawan-kawan tahun 2013 juga menyebutkan bahwa terdapat 6 dimensi smartphone addict atau adiksi gawai. Untuk yang pertama yaitu daily life disturbance. Daily life disturbance menyatakan bahwa seseorang yang mengalami smartphone addiction akan mengalami kehilangan pada pekerjaan yang telah terencana, mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi, pusing, kaburnya penglihatan, rasa nyeri pada pergelangan tangan atau belakang leher, tanpa adanya gangguan tidur. Selain itu, seseorang yang memahami bahwa smartphone menjadi bagian yang teramat penting bagi hidupnya dan menghabiskan waktu untuk menggunakan smartphone dibandingkan harus beraktivitas lainnya. Kemudian yang kedua yaitu positive anticipation. Dalam hal ini artinya ketika seseorang mengalami smartphone addict, ia akan cenderung mengalami kekosongan dalam dirinya apabila tidak dapat menggunakan smartphone, sehingga dengan adanya smartphone yang ia gunakan, hal itu akan mengusir kekosongan yang ia rasakan. Kemudian yang ketiga yaitu withdrawal. Withdrawal merupakan individu yang memiliki perilaku tidak sabar, gelisah, dan tidak dapat bertoleransi untuk beristirahat dari penggunaan smartphone. Selain itu, ia juga akan terus memikirkan smartphone bahkan saat sedang tidak menggunakannya, dan ia juga akan kesal ketika diganggu orang lain saat ia sedang menggunakan smartphone. Kemudian yang keempat yaitu cyber oriented relationship. Cyberspace oriented relationship merupakan suatu hubungan seseorang dengan teman yang didapatkan dari penggunaan smartphone, dirasa lebih erat daripada hubungannya dengan teman-teman yang berada di dunia nyata. Akibatnya di sini seseorang akan lebih sering memeriksa smartphone-nya yang ia pakai gitu. Kemudian dimensi kelima yaitu overuse. Overuse merupakan penggunaan smartphone yang tidak dapat dikendalikan. Individu itu lebih memilih untuk melakukan penelusuran menggunakan smartphone daripada meminta bantuan kepada orang lain, serta akan selalu menyiapkan pengisian daya smartphone. Kemudian dimensi keenam atau dimensi terakhir di sini yaitu toleransi. Toleransi di sini merupakan percobaan untuk mengontrol penggunaan smartphone, namun selalu gagal dalam melakukannya. Kemudian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi smartphone addict, menurut Yuanto 2010 terdapat 4 faktor. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal di sini meliputi tingkat attention seeking yang tinggi sehingga cenderung membuat seseorang mudah mengalami kebosanan. Kemudian self-esteem yang rendah sehingga menilai dirinya negatif dan tidak aman apabila berinteraksi dengan lingkungan. Kemudian kepribadian ekstraversi yang tinggi serta kontrol diri yang rendah sehingga tidak mampu dalam mengontrol intensitas penggunaan smartphone-nya.
Kemudian faktor kedua yaitu faktor situasional. Faktor ini meliputi faktor penyebab yang cenderung mengarah pada penggunaan smartphone sebagai sarana membuat dirinya merasa nyaman ketika menghadapi situasi yang membuatnya tidak nyaman. Faktor ketiga yaitu faktor sosial. Faktor ini meliputi faktor penyebab yang cenderung mengarah pada penggunaan smartphone sebagai sarana berinteraksi serta menjaga kontak dengan orang lain. Faktor ini meliputi mandatory behavior atau perilaku yang harus dilakukan untuk memuaskan kebutuhan berinteraksi atau didorong oleh orang lain, serta behavior presence yang didasarkan pada perilaku interaksi dengan orang lain yang berasal dari diri sendiri. Kemudian faktor terakhir di sini yaitu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini faktor yang berasal dari luar individu terkait dengan tingginya paparan media mengenai smartphone dan berbagai fasilitas. Terkait dengan instrumen, salah satu instrumen dalam mengukur adiksi gawai atau smartphone addict di sini salah satunya yakni SAS atau Smartphone Addiction Scale yang telah diadaptasi ke Indonesia, ke versi Indonesia atas 21 item dari 6 dimensi yang sama. SAS ini dipakai di Indonesia, maksudnya SAS yang dipakai di Indonesia ini merupakan versi SASSS atau Smartphone Addiction Scale Short Version yang mengacu pada teorinya Kwon. Oleh karena itu tadi item maksudnya dimensinya pun berjumlah sama, yaitu berjumlah 6. Skala ini memiliki nilai reliabilitas yaitu 0,7. Berikutnya yakni Generalized Problematic Internet Use atau biasa disebut dengan PIU. Nah, dalam hal ini Kaplan 2010 mendefinisikan problematik internet use sebagai penunjuk karakteristik dari perilaku dan kognisi yang maladaptif dalam penggunaan internet yang berdampak negatif pada berbagai bidang, termasuk di sini yaitu akademik dan sosial. Nah, aspek-aspek dalam PIU sendiri itu ada 5. Yang pertama yaitu POSI atau Preference for Online Social Interaction. POSI ini merupakan perbedaan yang terjadi pada karakteristik kognitif yang disebabkan keyakinan akan keadaan yang menurutnya lebih bisa dipercaya, aman, dan nyaman dalam berinteraksi dengan orang lain di internet daripada secara langsung. Kemudian aspek yang kedua yaitu regulasi emosi. Nah, regulasi emosi di sini itu sebagai patokan perkiraan dari hasil kurang baik atau negatif yang diasosiasikan pada penggunaan internet. Jadi, ketika individu mengalami kecemasan sosial, maka akan lebih memilih berinteraksi dengan individu lain melalui internet untuk meminimalisir rasa cemas saat mempresentasikan dirinya dalam interaksi interpersonal. Kemudian pada aspek ketiga yaitu cognitive preoccupation merupakan pemikiran seseorang yang obsesif dalam penggunaan internet, sehingga ketika sedang tidak mengakses internet ia akan berpikir hal-hal yang terjadi, banyak hal-hal yang terjadi dalam dunia internet. Kemudian aspek yang keempat yaitu compulsive internet use. Compulsive internet use ini merupakan keinginan seseorang untuk terus mengakses internet meskipun di luar dari kebutuhannya. Jadi dalam aspek ini berkaitan dengan ketidakmampuan seseorang dalam mengatur atau mengontrol penggunaan atau kegiatan dalam menggunakan atau mengakses internet sehari-hari. Dan aspek yang terakhir yaitu negative outcome merupakan pengaruh negatif yang dialami pengguna internet seperti kesulitan mengelola hidup, gangguan kehidupan sosial, ataupun munculnya permasalahan dalam berbagai aspek. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi PIU dalam hal ini menurut Tam dan Walter 2013 terdapat beberapa faktor. Di antaranya itu ada tingginya ketertarikan dengan teknologi, adanya konflik interpersonal, adanya reward dalam penggunaan internet, serta memiliki self-esteem yang rendah.
Kemudian faktor lainnya yaitu berkaitan dengan kesepian diutarakan oleh Kraut, Peterson, Lundmark, Hitler, Mukhopadhyay, Charles pada tahun 1998. Dan hal ini didukung juga oleh Morahan dan Martin tahun 1999, Kim, LaRose dan Peng tahun 2009, dan Davis tahun 2001, bahwa faktor lainnya itu juga didukung oleh kecemasan, depresi dan kesepian, dukungan sosial, serta perasaan terisolasi. Kemudian instrumen atau skala dalam pengukuran problematik internet use dilakukan dengan skala GPIUS atau Generalized Problematic Internet Use Scale versi kedua yang dikembangkan oleh Kaplan pada tahun 2010 dengan dasar teori dan aspek view yang dikemukakan pula oleh Kaplan tahun 2010. Baik, berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fear of missing out atau FOMO yang mungkin sudah sering kita dengar gitu. Tapi apa sih sebenarnya FOMO itu? FOMO di sini itu merupakan sebuah ketakutan atau kekhawatiran yang dialami oleh seseorang ketika orang lain melakukan aktivitas yang lebih menyenangkan daripada dirinya atau tanpa dirinya, di mana hal itu dipicu adanya pembaruan aktivitas dalam media sosial. Kemudian apa saja sih aspek-aspek dari FOMO ini? Nah, aspek-aspek dari FOMO terbagi menjadi 3, yakni ketakutan dan kecemasan akan kehilangan momen berharga diri sendiri. Dalam hal ini maksudnya merupakan suatu keadaan emosional di mana seseorang itu merasa cemas ataupun terancam ketika tidak terhubung dengan suatu kejadian, pengalaman ataupun percakapan dengan orang lain, sehingga selalu melakukan cek pada sosial medianya. Nah, aspek ini ditandai dengan membagikan kegiatan pribadi dengan orang lain secara online, dan orang lain merasa hal itu penting untuk atau orang lain itu merasa penting untuk mengetahui kegiatan yang sedang ia lakukan. Kemudian faktor kedua yaitu, aspek kedua yaitu ketakutan dan kecemasan mengenai kehilangan momen berharga kelompok lain. Nah, dalam hal ini munculnya perasaan ketika menemukan bahwa orang lain itu memiliki pengalaman atau mengalami peristiwa yang lebih menyenangkan tanpa dirinya, dan merasa bahwa dirinya kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan mereka. Kemudian aspek yang terakhir yaitu keinginan untuk tetap terhubung dengan yang dilakukan oleh orang lain. Dalam hal ini munculnya respon perasaan yang kurang menyenangkan seperti cemas, gelisah, ketika tidak terhubung dengan kejadian atau berbagai pengalaman atau bahkan percakapan dengan orang lain, sehingga individu selalu melakukan pengecekan pada gawai atau konten. Kemudian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, di sini ada beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu berkenaan dengan usia dan gender. Jadi dalam beberapa penelitian diketahui bahwa tingkat level FOMO yang dialami antara laki-laki dan perempuan itu cenderung berbeda. Nah, berdasarkan penelitian di sini menyebutkan bahwa laki-laki itu memiliki kecenderungan lebih tinggi mengalami FOMO dibandingkan perempuan. Dan FOMO ini banyak dialami oleh usia remaja. Kemudian faktor kedua yaitu penggunaan media sosial. Saat ini interaksi sosial dan koneksi antar individu ini lebih banyak terjadi dalam media sosial. Oleh karena itu, dalam hal ini media sosial dapat mendorong seseorang dalam berperilaku maladaptif, seperti salah satunya yaitu munculnya FOMO. Kemudian faktor yang ketiga adalah motivasi. Jadi seseorang yang mengalami FOMO di sini dia cenderung memiliki kepuasan akan kebutuhan psikologis terhadap kompetensi, otonomi maupun hubungan dengan orang lain yang cenderung rendah atau cenderung pada level rendah, sehingga hal ini meningkatkan tingkat atau level FOMO seseorang.
Kemudian pada faktor keempat yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis akan relatedness. Relatedness di sini merupakan kedekatan untuk berhubungan dengan orang lain dan menjadi suatu kebutuhan individu untuk merasakan tergabung, terhubung maupun kebersamaan. Individu yang memiliki circle pertemanan di sini cenderung memiliki level FOMO yang tinggi daripada individu yang tidak memiliki circle pertemanan. Hal ini berdasarkan penelitian terdahulu. Kemudian terkait dengan instrumen, skala atau instrumen dalam mengukur FOMO ini dapat dilakukan dengan skala FOMO yang telah diadaptasi ke versi Indonesia oleh Angga Dwi Putra pada tahun 2017 dengan nilai validitas sebesar 0,05 dan reliabilitas sebesar 0,7. Berikutnya saya juga akan membahas mengenai quarter yang mungkin juga sudah banyak dialami oleh usia dewasa awal gitu ya. Nah di sini quarter life crisis ini merupakan suatu perasaan yang muncul saat individu memasuki usia pertengahan 20 tahun, yang mana pada masa-masa ini muncul kekhawatiran terhadap kehidupan di masa depan, baik mengenai karir, relasi, atau bahkan kehidupan sosial. Hal ini dinyatakan oleh Robin dan Wilner pada tahun 2001 dalam Pematahari 2021. Nah, berkaitan dengan dimensi, Robbins dan Wilner 2001 di sini menyebutkan bahwa terdapat 7 dimensi berkaitan dengan quarter life crisis. Yang pertama yaitu kebimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, hal ini dikaitkan dengan karena keyakinan dalam individu bahwa apa yang menjadi keputusannya atau keputusannya akan berpengaruh pada kehidupannya, sehingga ia akan terus memikirkan dan mencemaskan apakah keputusannya tepat atau tidak, apakah keputusannya dibuat untuk jangka panjang atau jangka pendek. Terlebih lagi ia belum memiliki pengalaman sebelumnya. Kemudian dimensi yang kedua yaitu putus asa. Perasaan putus asa ini sendiri muncul karena perasaan tidak puas terhadap hasil yang didapatkan dengan adanya dorongan dari kegagalan yang dialaminya, tidak tercapainya harapan atau bahkan target yang telah direncanakan, sehingga muncul anggapan bahwa apa yang ia lakukan selama ini hanya sia-sia saja. Karena itu rasa putus asa ini akan terus terjadi apabila individu membandingkan dirinya dengan teman sebayanya terkait dengan karir, akademis, ataupun yang lainnya. Selain itu, rasa putus asa ini juga didapatkan dari kurangnya dukungan dari faktor luar atau faktor eksternal yang mendorongnya untuk berkembang. Kemudian pada dimensi ketiga yaitu penilaian diri yang negatif. Dalam hal ini penilaian diri yang negatif ini menimbulkan perasaan cemas dan takut akan kegagalan. Jadi individu yang memiliki penilaian diri negatif terhadap dirinya cenderung selalu merasa akan kemampuannya, hingga seringkali ia mempertanyakan kemampuannya dalam melewati berbagai tantangan yang akan dia hadapi. Kemudian aspek keempat yaitu terjebak dalam situasi yang sulit. Nah, seperti yang kita ketahui, lingkungan seringkali menjadi tempat individu dalam beraktivitas sehingga memberikan pengaruh besar terhadap pemikiran ataupun tindakan yang ia jalani. Nah, hal ini membuat individu berada pada situasi yang sulit untuk mengambil keputusan. Akan tetapi, ia juga tidak dapat meninggalkan keputusan yang lain. Nah, situasi sulit yang dijalani ini membuat seseorang bertambah semakin larut dalam kebingungan yang tidak berujung. Nah, bahkan terkadang individu tahu apa yang harus dijalankan, namun tidak tahu bagaimana ia harus memulainya. Kemudian dimensi kelima yaitu tertekan. Perasaan tertekan ini muncul pada individu ketika ia menghadapi suatu persoalan yang setiap harinya bertambah berat. Dan ketika seseorang merasakan perasaan tertekan, hal ini akan membuat aktivitas lainnya menjadi terganggu, bahkan terhambat
adanya beban berat yang sulit untuk diingat. Kemudian dimensi keenam yaitu perasaan cemas. Nah, biasanya individu akan melakukan sesuatu sebaik mungkin dan menghindari kegagalan. Akan tetapi perasaan negatif tadi membuat individu menjadi tertekan. Dan pada dimensi ketujuh atau dimensi yang terakhir di sini yaitu kekhawatiran terhadap relasi personal yang akan ataupun yang sedang ia bangun. Nah, individu yang mengalami quarter life crisis akan merasa tertekan ketika menghadapi permasalahan tersebut dan menganggapnya sebagai suatu permasalahan yang berat. Nah, perasaan tersebut tentunya mengganggu aktivitas yang ia lakukan dan ia tidak bisa melakukannya dengan maksimal karena permasalahan tersebut selalu datang dan membebani. Kemudian terkait dengan faktor yang mempengaruhi quarter life crisis di sini terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal di sini meliputi identity exploration atau proses pencarian individu untuk memasuki kehidupan selanjutnya atau mempertanyakan tujuan hidup. Kemudian instability atau perubahan yang menuntut individu untuk selalu siap dengan keadaan yang tidak terduga. Kemudian they self-focus atau mulai belajar untuk mandiri, termasuk membuat keputusannya sendiri dan mempertanggungjawabkannya. Kemudian feeling in between atau tahapan di mana seseorang pada masa sebelumnya ia belum memenuhi kriteria sebagai seorang dewasa, namun ia bukan seorang remaja. Kemudian the age of possibilities atau suatu tahapan yang dipenuhi oleh harapan akan masa depan, namun muncul kekhawatiran atas perencanaan tersebut apabila tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian berkaitan dengan faktor eksternal di sini meliputi teman, percintaan, dan relasi dengan keluarga. Individu mulai mempertanyakan kesiapan dirinya untuk menikah, muncul perasaan yang cukup dewasa untuk tidak membebani orang tuanya dan mempertanyakan bagaimana dia mendapatkan teman sejati. Kemudian berkaitan pula dengan kehidupan pekerjaan dan karir. Nah, dalam hal ini muncul kebimbangan dalam diri individu antara memilih pekerjaan sesuai dengan passion atau kebutuhan. Kemudian faktor ini juga meliputi tantangan akademik. Nah, di mana dalam hal ini individu mulai mempertanyakan apakah bidang akademik yang ia geluti dapat menunjang karirnya di masa yang akan datang atau tidak. Nah, berkaitan dengan instrumen, salah satu instrumen dalam mengukur quarter life crisis adalah skala quarter life crisis yang dikembangkan oleh Sumarta pada tahun 2020 dan dikembangkan lagi oleh Permatasari pada tahun 2021 dengan dasar teori quarter life crisis oleh Robbins dan Wilner pada tahun 2001. Baik, berikutnya suicidal ideation atau percobaan bunuh diri. Nah, dalam hal ini Reynolds 1991 mendefinisikan ide bunuh diri sebagai suatu pikiran dan posisi seseorang mengenai perilaku bunuh diri dan niat untuk melakukannya. Bahkan bisa dianggap sebagai penanda utama resiko perilaku bunuh diri yang lebih serius. Nah, dalam ide bunuh diri ini atau suicidal ideation, menurut Reynolds 1991 terdapat dua dimensi. Yang pertama yaitu specific plan ambitious, di mana dimensi ini meliputi pemikiran umum mengenai kematian serta harapan akan mati yang relatif beriringan, sehingga ide serius dalam perencanaan spesifik dan cara untuk mengambil hidupnya atau mengakhiri hidupnya sendiri. Kemudian dimensi yang kedua yaitu response expect. Dimensi ini meliputi persepsi orang lain mengenai harga diri seseorang setelah ditinggal mati oleh orang lain. Pemikiran terkait respon orang lain ketika melakukan tindakan bunuh diri serta bunuh diri sebagai sarana balas dendam merupakan kognisi yang terjadi dalam dimensi ini. Kemudian berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ide bunuh diri, menurut Hadriani dalam skripsiasi 2011, antara lain yang pertama yaitu faktor internal, di mana faktor internal di sini meliputi depresi dan putus asa atau hopelessness. Nah,
depresi ini merupakan introyeksi kemarahan seseorang karena kehilangan objek cinta, sehingga adanya kemungkinan bahwa ide bunuh diri merupakan bentuk dari kemarahan dan rasa balas dendam yang ditujukan kepada dirinya sendiri setelah merasakan kehilangan. Kemudian putus asa atau hopelessness merupakan memiliki peran penting dalam keputusan bunuh diri. Nah, mengapa demikian? Karena seseorang yang memiliki pandangan pesimis terhadap masa depan maupun menyelesaikan masalah serta cenderung membesarkan masalah justru memiliki pola pikir yang kaku dan pandangan mengenai bunuh diri yang menjadi satu-satunya jalan keluar dari permasalahan tersebut. Kemudian faktor eksternal ini berkaitan dengan dukungan sosial. Jadi tidak adanya dukungan sosial dan peran mereka di lingkungan ini mendorong seseorang untuk melakukan ide bunuh diri atau memiliki ide bunuh diri. Kemudian dalam hal ini ketika seseorang memiliki masalah yang berat dan ia merasa dirinya bahkan tidak ada yang menghiraukannya serta ada yang ketakutan dalam dirinya untuk meraih perhatian orang lain karena masalah kecil dan tidak berharga, maka jalan mengenai bunuh diri sangat dekat. Oleh karena itu, kualitas relasi yang baik sangat membantu menciptakan ide bunuh diri. Terkait dengan instrumen ide bunuh diri ini terdapat beberapa. Yang pertama yaitu skala IQ atau Suicidal Ideation Questionnaire yang dikembangkan oleh Reynolds dalam Zhang 2014. Skala ini cocok untuk usia 12 hingga 18 tahun yang terdiri dari 30 item. Nah, kemudian skala berikutnya yaitu skala BSI atau Beck Scale for Suicide Ideation yang dikembangkan tentunya oleh Beck pada tahun 1979 dengan mengukur intensitas sikap spesifik kebiasaan dan rencana bunuh diri dalam minggu terakhir. Skala ini terdapat 19 item. Kemudian skala yang berikutnya yaitu skala ASIQ atau skala ASIQ dengan kepanjangan Adult Suicidal Ideation Questionnaire yang juga dikembangkan oleh Reynolds pada tahun 1991. Namun skala ini merupakan modifikasi dari SIQ yang memiliki 25 item. Skala ini dirancang untuk mengevaluasi ide bunuh diri pada orang dewasa. Dan jika sebelumnya khususnya untuk remaja yang berusia 12-18 tahun, pada skala ini Reynolds mengembangkan untuk orang dewasa. Dan skala ini memiliki reliabilitas 0,97 sehingga dapat digunakan berikutnya yaitu mengenai self-harm. Self-harm atau perilaku menyakiti diri sendiri ini didefinisikan sebagai suatu perilaku seseorang dalam upaya untuk melukai diri sendiri dengan berbagai cara, memandang ada atau tidak adanya keinginan dan niat untuk mati. Gitu. Pendapat ini menurut Nietzsche 2019 dan WHO 2020. Dalam self-harm ini sendiri tidak ada aspek atau dimensi yang jelas, akan tetapi secara tidak langsung dalam DSM-5 itu dituliskan bahwa kriteria utama seseorang mengalami self-harm atau self-injury ini terdapat dua, yaitu selama 12 hari setidaknya ia melakukan pada 5 hari yang berbeda. Kemudian perilaku menyakiti ini bukan hal yang sepele seperti mencuci kuku atau juga bukan praktek-praktek yang diterima secara sosial seperti menusuk atau yang sering disebut dengan tato. Nah, saya tadi sempat lupa untuk menyatakan bahwa nama lain dari self-harm ini juga disebut dengan self-injury. Nah, dalam hal ini faktor-faktor self-harm atau self-injury ini menurut Martinson diantaranya yaitu faktor keluarga. Nah, faktor keluarga ini kurangnya peran model pada masa kecil dalam mengekspresikan emosi dan kurangnya komunikasi antar keluarga
justru cenderung berpengaruh pada keputusan seseorang untuk melukai dirinya sendiri. Kemudian ada faktor biokimia, di mana pelaku self harm atau self injury ini merasa adanya masalah yang spesifik dalam sistem serotogenik serotogenik otak yang menyebabkan meningkatnya impulsivitas dan agresivitas. Kemudian faktor yang berikutnya yaitu faktor psikologis, di mana pelaku self injury merasa adanya kekuatan emosi yang tidak nyaman dan ia tidak mampu mengatasi hal tersebut sehingga cenderung melakukan self harm. Kemudian faktor yang keempat yaitu faktor kepribadian. Nah, dari faktor kepribadian ini dinyatakan bahwa tipe kepribadian introvert memiliki kecenderungan yang lebih tinggi terhadap self harm ketika menghadapi suatu masalah. Pola perilaku self harm ini bergantung pada mood seseorang. Di sisi lain, harga diri yang rendah, pola pemikiran yang kaku, dan kesulitan dalam mengkomunikasikan perasaan juga menjadi faktor penunjang terhadap perilaku self harm. Nah, dalam hal ini instrumen yang digunakan dalam mengukur self harm ini cukup banyak ya. Di sini ada 6 instrumen. Yang pertama yaitu self harm inventory yang dikembangkan oleh Samson dan Thompson tahun 1998, yang mana dalam instrumen ini terdiri dari 22 item dengan pertanyaan seputar pengalaman diri dalam melukai diri. Kemudian skala yang kedua yaitu chronic self-destructiveness skills atau CSDS yang dikembangkan oleh Kelly, Birney, Bibila et al. Pada tahun 1985. Nah, instrumen ini memiliki 73 item yang mengukur mengenai perilaku beresiko tinggi yang mencerminkan perilaku impulsif dan item yang berhubungan dengan kesehatan. Akan tetapi instrumen ini tidak mengukur mengenai percobaan bunuh diri. Kemudian instrumen berikutnya yaitu self injury questionnaire atau SIQ yang dikembangkan pada tahun 1997. Instrumen ini memiliki 54 item dan instrumen ini juga mengukur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan diri. Kemudian instrumen berikutnya yaitu self harm behavior survey yang dikembangkan pada tahun 1996 dengan terdiri dari cukup banyak item yaitu 174 yang mengukur mengenai informasi demografis, riwayat keluarga, latar belakang agama, hubungan dengan keluarga, perilaku melukai diri sendiri, perasaan akan peristiwa yang membahayakan, gejala eating disorder, riwayat pemakaian obat-obatan psikotropika, dan riwayat rawat inap akibat melukai diri sendiri. Dan kemudian instrumen kelima yaitu deliberate self harm inventory atau DSI yang dikembangkan pada tahun 2001 dengan 17 item. Nah, instrumen ini berisi pertanyaan seputar frekuensi tingkat keparahan, durasi saat melukai diri sendiri, serta upaya yang telah dilakukan oleh diri sendiri. Dan instrumen yang terakhir yaitu adolescent risk inventory yang dikembangkan pada tahun 2007. Nah, instrumen ini memiliki 33 item dengan mengandung pertanyaan seputar perilaku dan beresiko tinggi serta mengenai perilaku menyakiti diri sendiri. Sekarang kita bisa beralih pada laporan deteksi dini. Jadi deteksi dini yang saya lakukan di sini yaitu deteksi dini berkaitan dengan perilaku FOMO atau fear of missing out yang saya lakukan dengan metode asesmen sebagai berikut. Nah, metode asesmen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan penyebaran kuesioner yang berisi instrumen atau skala psikologi. Nah, kuesioner sendiri ini merupakan daftar pertanyaan terstruktur dengan alternatif jawaban yang telah disediakan sehingga responden tinggal memilih jawaban yang sesuai dengan dirinya. Kemudian skala psikologi sendiri merupakan salah satu alat yang digunakan untuk meneliti suatu variabel dengan berorientasi pada pengukuran. Di mana skala psikologi ini juga merupakan salah satu bentuk dari pendekatan kuantitatif,
Dalam pendekatan ini, skala psikologi digunakan untuk mengukur variabel atau perilaku karena berorientasi pada pengukuran, maka skala psikologi yang menjadi alat dalam pendekatan kuantitatif, maka hasil akhirnya berupa angka. Dan tujuan skala psikologi ini mendapatkan hasil asesmen berupa angka yang menjadi penguat bagi metode. Kemudian dalam hal ini skala yang dipakai yaitu skala Komo atau Fear of Missing Out Scale yang dikembangkan oleh Bielski et al. 2013 yang merupakan seorang profesional psikologi penerapan di Universitas Oxford, dan skala ini telah diadaptasikan di Indonesia oleh Angga Dwi Putra pada tahun 2017 dengan nilai reliabilitas 0,790 dan nilai validitas sebesar 0,05. Dan skala ini terdiri dari 10 item yang berisi pertanyaan, tulisan, kegelisahan, dan kekhawatiran terhadap sesuatu yang dilakukan oleh orang lain. Baik, sekarang kita beranjak pada hasil asesmen. Nah, berdasarkan tabel asesmen yang telah dibentuk dalam Word yang saya lampirkan pada laporan deteksi dini ini, diketahui bahwa partisipan berjumlah 30 dengan spesifikasi 5 laki-laki dan 25 perempuan. Selain itu diketahui juga usia partisipan dalam deteksi dini ini yaitu 15 tahun sebanyak 2 orang, 17 tahun sebanyak 1 orang, 18 tahun sebanyak 1 orang, 19 tahun sebanyak 1 orang, 20 tahun sebanyak 11 orang, dan 21 tahun sebanyak 14 orang. Nah, karena berada pada rentang usia 15 hingga 21 tahun, maka jenjang pendidikan yang diperoleh juga cukup beragam. Nah, dalam hal ini partisipan yang merupakan seorang siswa SMP berjumlah 2 partisipan dan 4 partisipan merupakan siswa SMA dan 24 partisipan lainnya merupakan mahasiswa. Dan bukan hanya itu, partisipan ini juga berasal dari berbagai jurusan pendidikan serta sedang menempuh semester yang berbeda-beda. Kemudian di sini yang terakhir, partisipan juga berasal dari berbagai kota dan kabupaten. Meski demikian, mayoritas dari partisipan ini berasal dari kota atau kabupaten yang berada di wilayah Jawa. Dan kemudian lanjut pada deskripsi data. Nah, ini berdasarkan tabel yang telah dibuat, diketahui bahwa rata-rata skor yang diperoleh dari 30 partisipan yaitu 32 yang berada pada tingkatan sedang. Jadi rata-rata skor secara keseluruhan itu berjumlah 32 yang mana dia itu berada pada tingkatan sedang. Kemudian meski demikian terdapat beberapa partisipan yang memiliki skor yang cenderung tinggi dan rendah. Dari 30 partisipan diketahui bahwa 1 partisipan memiliki skor rendah dan 4 partisipan memiliki skor yang cenderung tinggi. Partisipan yang mendapatkan skor rendah yakni partisipan 5, sedangkan 4 partisipan yang mendapatkan skor tinggi yaitu partisipan 1, partisipan 2, partisipan 14, dan partisipan 22. Skor tertinggi dari 30 partisipan yaitu 46 yang dimiliki oleh partisipan 1, dan sedangkan skor terendah sebesar 22 yang dimiliki oleh partisipan. Berikutnya berdasarkan deskripsi data aspek. Aspek pertama yaitu aspek pendidikan. Ini berdasarkan tabel deskripsi data aspek pertama ini diketahui bahwa skor rata-rata partisipan pada aspek 1 yang bersangkutan adalah 6 yang berada pada tingkat sedang. Meski demikian, terdapat beberapa partisipan yang memiliki skor tinggi dan rendah. Partisipan yang memiliki skor tinggi sebanyak 4 partisipan yaitu partisipan 1, partisipan 22, partisipan 25, dan partisipan 28. Sedangkan partisipan yang memiliki skor rendah yaitu sebanyak 6 partisipan yaitu partisipan 5, partisipan 11, partisipan 13, partisipan
terdapat beberapa partisipan yang memiliki skor tinggi dan rendah. Partisipan yang memiliki skor tinggi sebanyak 3 partisipan, yaitu partisipan 1, 14, dan 22. Sedangkan partisipan yang memiliki skor rendah yaitu sebanyak 3 partisipan, yang mana 3 partisipan itu adalah partisipan 5, partisipan 17, dan partisipan 24. Kemudian pada aspek ketiga yaitu aspek kecemasan, yang mana berdasarkan tabel aspek ketiga ini diketahui bahwa skor rata-rata partisipan pada aspek 3 mengenai ketakutan berada pada skor 13, yang mana artinya berada pada tingkat sedang. Dan demikian terdapat 7 partisipan yang memiliki skor tinggi, diantaranya yaitu partisipan 1, 2, 7, 14, 16, 22, dan 30. Sedangkan dalam aspek ini tidak ada partisipan yang memiliki skor rendah, sehingga rata-rata berada pada tingkat sedang dan selebihnya berada pada tingkat tinggi. Baik, jika ini adalah deskripsi data secara keseluruhan maupun per aspek, yang mana dibuat dalam bentuk tabel dan tidak menunjukkan tabel dalam presentasi ini, maka dalam slide ini saya menyediakan dalam bentuk grafik, yang mana grafik di sini terdapat 2 grafik. Yang grafik pertama ini mengenai data skor rumus scale secara keseluruhan, sedangkan untuk gambar kedua atau grafik kedua ini menunjukkan bahwa ini adalah grafik data skor rumus scale per aspeknya. Nah, kita bahas dari dari grafik data skor rumus scale secara keseluruhan. Nah, berdasarkan gambar pertama ini dapat diketahui bahwa dari sebanyak 30 responden yang berpartisipasi mengisi kuesioner, diketahui bahwa sebanyak 3% mengalami FOMO pada tingkatan rendah. Sedangkan dari 30 responden sebanyak 13% diantaranya mengalami FOMO pada tingkat tinggi. Dan selain itu, persentase terbesar sebanyak 84% dari 30 responden yang mengalami FOMO pada tingkat sedang. Sehingga dari keseluruhan gambar itu diketahui bahwa persentase FOMO terbesar dari 30 responden berada pada tingkat sedang, yang artinya rata-rata responden yang mengisi kuesioner memiliki atau mengalami FOMO pada tingkat sedang. Kemudian beralih pada gambar kedua, yaitu mengenai grafik data skor komersial secara atau per aspek gitu ya. Berdasarkan gambar kedua ini yang merupakan persentase berdasarkan per aspek, dapat diketahui bahwa dari 30 responden yang mengisi kuesioner, pada aspek 1 responden yang termasuk dalam kategori rendah sebanyak 20%, kategori sedang sebanyak 67%, dan kategori tinggi sebanyak 13%. Sedangkan pada aspek 2, responden yang termasuk dalam kategori sedang yaitu 10% dari 30 responden, kategori tinggi 80% dari 30 responden, dan 10% lainnya berada pada kategori tinggi. Pada aspek 3, dari 30 responden terdapat 77% responden yang berada pada kategori sedang, 23% pada kategori tinggi, dan 0% pada kategori rendah. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa dari 3 aspek di atas, kategori tingkatan yang paling mendominasi pada setiap aspeknya yaitu kategori sedang. Meski demikian, pada aspek 3 tidak ada partisipan yang berada pada tingkatan rendah, sehingga hasilnya yaitu 0. Baik, selanjutnya ini adalah grafik data tambahan, yang mana kedua hal ini yaitu berkaitan dengan jumlah sosial media yang dimiliki dari masing-masing
subjek atau masing-masing responden serta durasi penggunaan sosial media dari masing-masing responden ini juga digabungkan dalam kuesioner skala FOMO. Dan mari kita bahas dari grafik yang pertama, yaitu mengenai persentase jumlah sosial media yang dimiliki. Nah, berdasarkan dari gambar 3 di atas ini dapat diketahui bahwa dari 30 responden jumlah media sosial yang dimiliki rata-rata antara 3 sampai 4 sosial media. Dari 30 responden sebanyak 7% partisipan memiliki satu sosial media, 20% partisipan memiliki 2 sosial media, 30% partisipan memiliki 3 sosial media, dan 30% lagi partisipan memiliki 4 sosial media, dan 13% sisanya memiliki 5 sosial media hingga lebih. Kemudian pada grafik berikutnya berkaitan dengan durasi penggunaan sosial media, dapat diketahui bahwa berdasarkan gambar 4 ini, dari 30 responden yang kuesioner rata-rata mengakses sosial media selama lebih dari 6 jam dalam sehari. Hal ini dapat terlihat bahwa 7% dari 30 responden menghabiskan waktunya 1-2 jam dalam sehari untuk menggunakan sosial media. 7% dari 30 responden lainnya menghabiskan waktunya 2-3 jam dalam sehari untuk menggunakan sosial media. 27% dari 30 responden mengakses sosial media selama 3-4 jam dalam sehari. 16% lainnya dari 30 responden menghabiskan waktunya selama 4-6 jam untuk mengakses sosial media, dan 43% dari 30 responden mengakses sosial media lebih dari 4 jam. Berikutnya berkaitan dengan kesimpulan dan saran. Nah, berdasarkan hasil asesmen dan analisis data yang dilakukan, didapatkan bahwa FOMO merupakan perasaan takut, khawatir, dan cemas yang muncul karena kecemasan mengenai kejadian, pengalaman, atau pembicaraan orang lain lebih memuaskan sehingga membentuk seseorang memiliki dorongan untuk senantiasa terkoneksi dengan media sosial. Faktor yang mempengaruhi FOMO diantaranya yaitu usia dan gender, penggunaan sosmed, kurangnya motivasi, dan tidak terpenuhinya atau realitas. Selain itu, aspek-aspek dari fear of missing out antara lain ketakutan dan kecemasan akan kehilangan momen diri sendiri, ketakutan dan kecemasan akan kehilangan momen berharga kelompok lain, dan keinginan untuk tetap terhubung dengan yang dilakukan orang lain. Skala yang digunakan merupakan skala FOMO atau fear of missing out scale yang digunakan oleh Zibilski et al. Dan telah diadaptasi ke versi Indonesia oleh Angga Dwi Putra tahun 2017 dengan nilai reliabilitas 0,790 dan nilai validitas sebesar 0,05. Dan skala ini terdiri dari 10 item yang berisi pertanyaan seputar kecemasan, kegelisahan, dan kekhawatiran terhadap sesuatu yang dilakukan orang lain. Dari pengukuran atau asesmen menggunakan skala tersebut didapatkan 30 responden dengan 25 perempuan dan 5 laki-laki. 30 subjek tersebut berasal dari jenjang pendidikan yang berbeda-beda, sehingga terkait dengan jurusan dan semester tentu berbeda pula. Selain itu, 30 responden berasal dari kota dan kabupaten yang berbeda-beda, serta tentunya instansi pendidikan yang berbeda. Meski demikian, usia 30 partisipan berada pada rentang 15 hingga 20 tahun. Selain itu, berdasarkan hasil scoring dari asesmen yang telah dilakukan, diketahui bahwa 3% dari 30 partisipan yang berjumlah 1 partisipan yang memiliki skor rendah, yakni partisipan 5 dengan skor sebesar 22. Selain itu, 84% dari 30 responden yang berjumlah 25 memiliki skor pada kategori sedang, dan 13% responden lainnya berada dalam kategori tinggi yang berjumlah 4 partisipan. Selain itu, berdasarkan per aspek diketahui bahwa pada aspek 1 sebanyak 13% atau 4 partisipan dari 30 responden berada pada kategori tinggi.
20% atau sebanyak 6 partisipan dari 30 responden berada pada kategori rendah dan sisanya sebesar 67% atau sebanyak 20 partisipan dari 30 responden berada pada tingkat sedang. Pada aspek kedua, dari 30 responden diketahui bahwa 10% atau 3 partisipan diantaranya berada pada kategori rendah, 80% atau 24 partisipan berada pada kategori sedang, dan sisanya sebesar 10% atau sebanyak 3 partisipan berada pada kategori tinggi. Sedangkan pada aspek 3 diketahui dari 30 responden sebanyak 23% atau setara 7 partisipan berada pada kategori tinggi, 77% atau setara 23 partisipan berada pada kategori sedang, dan pada aspek ini tidak ada subjek yang berada pada kategori rendah sehingga kuantitas 0%. Nah, kemudian dapat disimpulkan pula bahwa perilaku FOMO tentunya tidak terlepas dari pengaruh penggunaan sosial media. Oleh karena itu, berdasarkan hasil asesmen diketahui bahwa rata-rata responden yang berpartisipasi dalam penelitian kuesioner ini memiliki akun sosial media masing-masing 4-5 sosial media. Kemudian diketahui pula bahwa sebanyak 7% partisipan memiliki satu sosial media, 20% partisipan memiliki 2 sosial media, 30% partisipan memiliki 3 sosial media, 30% lagi partisipan memiliki 1 sosial media, dan 13% partisipan memiliki 5 sosial media. Sedangkan dalam intensitas penggunaannya dapat disimpulkan bahwa 7% responden mengakses sosial media selama 1-2 jam per hari, 7% lainnya mengakses 2-3 jam per hari, 27% mengakses 3-4 jam per hari, 16% mengakses 4-6 jam per hari, dan 43% partisipan mengakses lebih dari 6 jam per hari. Saran yang dapat diberikan yakni kedepannya deteksi dini ini sangat perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kecenderungan masyarakat terhadap perilaku FOMO yang tentunya dilakukan dengan banyak melibatkan subjek atau responden dengan berbagai ragam usia dan jenis kelamin yang lebih seimbang sehingga dapat diketahui kecenderungan berdasarkan aspek-aspek lainnya. Dengan begitu dapat ditemukan upaya yang tepat dalam mengatasi dan mencegah. Berikut adalah daftar pustaka atau sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir deteksi dini dan laporan. Sekian presentasi dari saya. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih.